Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 7 DPR RI yang meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan untuk menerapkan skema bagi hasil migas berbasis gross split untuk menggantikan skema cost recovery. DPR masih mengkaji sejauh mana skema bagi hasil gross split akan menguntungkan negara dari sektor migas. Kita simak informasi selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan pihak kontraktor kontrak kerjasama minyak dan gas bumi baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Mulyadi, menyatakan skema kontrak bagi hasil dengan sistem gross split masih harus diuji terlebih dahulu guna memastikan manfaat penerapannya apakah lebih baik jika dibandingkan dengan cost recovery, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor bukan pajak. Nah, tadi dari sisi bagi hasil itu pun bisa disampaikan tadi oleh Pak Pertamina EP itu relatif hampir sama. Bagi hasil yang menjadi porsi pemerintah dengan pola cost recovery cuma beda 3%. Sementara kalau di cost recovery kan masih ada yang namanya SKK yang dulu BP ya. Yang ke depan mungkin bisa kita bikin nama BUMN khusus yang menangani masalah itu, di mana di sana masih ada filter atau seleksi yang ketat terhadap pelaksanaannya. Anggota Komisi 7 DPR, Ramson Siagian, mendukung skema bagi hasil gross split sebagai terobosan dan inovasi dalam meningkatkan lifting migas nasional. Akan tetapi, ia tetap meminta pemerintah betul-betul memperhatikan perhitungan untuk rugi dalam upaya menarik investor hulu migas datang ke Indonesia. Masih perlu kita dalami, tapi yang jelas kita hargai ada suatu terobosan. Tapi tidak semua terobosan juga otomatis menguntungkan pemerintah. Kita sebagai DPR RI, wakil rakyat, kita harus melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat. Siva dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, terkait konflik yang terjadi antara masyarakat Kalimantan Timur dengan sejumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan. Badan Legislasi DPR RI meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat untuk mencari solusi terbaik dalam proses penyelesaian konflik lahan tersebut. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui saat kunjungan spesifik Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur, anggota Badan Legislasi DPR RI Taufik Abdullah mengatakan, salah satu rancangan undang-undang yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah terhadap fakta dan dinamika yang terjadi adalah mendorong revisi Undang-Undang Perkelapa Sawitan sehingga iklim investasi dan ekonomi bisa terakomodir dalam sebuah produk undang-undang tanpa menggusur hak dan kepentingan rakyat. Adalah Undang-Undang Perkelapa Sawitan. Tadi kita datang, kebetulan ada demo bahwa ada satu lahan sawit yang lalu di situ karena ada pengusaha yang mendapatkan konsesi batubara, tambang batubara, sehingga kebun sawit rakyat ini tergusur oleh kegiatan bisnis pertambangan ini. Nah, hal yang seperti ini kan harus diakomodir. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Matri Agung, menyampaikan kunjungan Badan Legislasi DPR RI ke Kalimantan Timur untuk menyerap aspirasi daerah masyarakat dan menerima masukan dari akademisi. Untuk itu, produk hukumnya ke depan harus mengakomodir semua permasalahan dan konflik yang berkembang di berbagai daerah. Aspirasi dari daerah-daerah terkait dengan penyusunan prolegnas yang 49 ya sekarang. Itu semoga nanti sudah dipresentasikan dari Balet tentang beberapa dan juga tahapan dan dalam proses pembahasannya sekarang sampai di mana supaya masyarakat dari pemerintah daerah tahu dan juga para akademisi yang ada di daerah yang punya kepentingan supaya nanti selain kunjungan ini bisa di follow up dengan masukan-masukan secara tertulis. Abdul Ajib dari Kalimantan Timur, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari Komisi 1 DPR RI yang resmi melantik 7 anggota baru tim pengawas intelijen yang menggantikan 7 anggota sebelumnya yang sudah tidak lagi bertugas di Komisi 1. Tim pengawas intelijen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara. Kita saksikan informasi selengkapnya.
Pimpinan Komisi 1 DPR RI resmi melantik 7 orang anggota tim pengawas intelijen DPR RI yang menggantikan 7 anggota dewan lainnya yang saat ini tidak bertugas di Komisi 1. Ketujuh anggota tersebut adalah Ketua Komisi 1 Abdul Kharis Almasyari, Mutia Vidya Hafid, Evita Nursyanti, Jazuli Juwaini, Arvin Hakim Toha, Nurdin Tampu Bolon, dan Arwani Tomafi. Ketua Komisi 1 Abdul Kharis Almasyari mengatakan, pelantikan anggota tim WAS intelijen ini dilakukan karena ada beberapa anggota tim WAS yang sudah tidak lagi bertugas di Komisi 1. Oleh karena itu, agar pengawasan terhadap kinerja BIN dapat berjalan dengan maksimal, maka Komisi 1 segera melakukan pelantikan anggota baru. Ada beberapa anggota yang dulu ketika pengambilan sumpah itu belum bisa dilakukan pengambilan sumpah karena sedang ada tugas di luar kantor DPR. Untuk itu hari ini kita lakukan pengambilan sumpah untuk tim pengawas yang baru dan yang belum diambil sumpahnya. Tugas tim pengawas ini sesuai dengan tupoksinya adalah melakukan pengawasan dalam hal ini jika terjadi atau ada penyimpangan dalam pelaksanaan intelijen negara. Anggota Komisi 1 DPR RI Saiful Bahri Ansyori ditemui pasca acara pelantikan mengatakan tim WAS yang dibentuk Komisi 1 merupakan amanat Undang-Undang Badan Intelijen Negara. Saiful menambahkan dalam menjalankan fungsinya, BIN harus ada pengawas dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar dapat meminimalisir penyelewengan wewenang dalam rangka menjalankan tugas-tugas intelijen. Di tim WAS ini merupakan amanat undang-undang. Undang-undang BIN mengatakan bahwa BIN untuk menjalankan fungsinya harus ada tim pengawas dari DPR. Dalam hal ini Komisi 1 karena mitra kita. Oleh karena itu, saya berharap dengan tim WAS ini akan lebih mantap cara kerja BIN. Karena BIN tidak ragu lagi, karena dengan tim WAS ini diharapkan akan lebih baik kinerjanya. Karena ini sebenarnya lebih kepada persoalan masa lalu yang pernah dalam tanda petik BIN dianggap menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu perlu tim WAS agar BIN on the track sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saya kira itu. Tugas berat ke depannya itu bagaimana sekarang kan ada yang namanya terorisme, ada namanya tenaga kerja asing, itu kan harus melibatkan intelijen semua. Nah, sejauh mana intelijen bekerja di situ? Nah, oleh karena itu diharapkan intelijen lebih keras lagi bekerja untuk itu dan jangan sampai keluar dari topoksi intelijen. Panji dan Rangga TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.